Punten Pak Ali, ini saya mau tanya-tanya Pak Ali. Ya. Pak Ali kan masih muda, masih ganteng, udah pernah jadi ketua LP2M, sekarang jadi wakil dekan 1, sudah doktor lagi Pak. Nah, saya ini kan baru masuk Pak, baru 1 tahun jadi dosen Pak. Boleh enggak Pak, saya minta masukan, tips supaya jadi dosen itu jalannya mulus dan juga jadi dosen yang sukses Pak. Jadi ini pertanyaan yang cukup berat dijawab. Sama seperti karena bagaimana menjadi dosen yang sukses. Saya ini merasa belum sukses. Saya belum sukses ini. Tapi kalau hanya sekedar mungkin ada beberapa teman-teman dosen muda melihat, wah saya pengen seperti Pak Ali Imran, ya saya ceritakan kok iso ngene kan gitu kan? Ya boleh Pak. Ya jelas kalau kita jadi dosen, ya kita harus seneng dengan pekerjaan kita. Kudu seneng sih. Saya dosen, saya senang menjadi dosen, titik. Enjoy menikmati pekerjaan itu tugas saya begini, kita laksanakan dengan enjoy gitu. Itu pertama harus menikmati siapa kita, profesi kita. Terus berikutnya kita harus mengenal dosen itu seperti apa tuh, aturan-aturannya bagaimana ya, aturan karirnya, tugas-tugas tupoksinya itu bagaimana, kita harus memahami, diidentifikasi, itu harus kita berupaya untuk melaksanakan semuanya secara baik ya, termasuk dosen itu kalau tidak punya kredit poin untuk naik pangkat, walaupun jadi dosen 30 tahun ya tetap 3B terus ya. Nah, di kantor kita ini ada itu. Dulu dosennya Pak Imran. Sampai sekarang masih 3B terus. Enggak tak sebutkan, cari sendiri di muka. Nah, itu contoh. Kita harus memahami siapa kita, aturan-aturan yang mengikat kita itu seperti apa. Oh, untuk naik pangkat, persyaratannya apa saja. Kita rencanakan, saya akan naik pangkat 2 tahun lagi. Saya bisa naik pangkat 2 tahun, aturannya begini. Oh, harus kita siapkan. Saya harus punya tulisan di jurnal minimal, jurnal terakreditasi Sinta 2. Ya, syukur-syukur dalam waktu 2 tahun saya harus sudah punya tulisan di jurnal bereputasi internasional. Itu kita siapkan. Ya, saya itu kelemahannya ini. Dulu ketika masih muda itu nulis terus saya itu. Ya. Begitu sampai golongan 4A kok terus istirahat. Karena kesibukan Pak. Nah, karena meskipun sibuk kayak begini, alhamdulillah ternyata di akun Sinta itu juga ada isinya lumayan. Google Scholar-nya juga ada. Atas nama Pak Ali Imran juga banyak. Terus alhamdulillah. Jadi kalau saya boleh simpulkan tadi Pak, supaya kita ini lancar jadi dosen ke depannya itu, pertama kita harus enjoy, kedua kita harus mengenali tupoksi kita ya Pak ya. Dua itu ya Pak ya. Pokoknya yang menjadi tupoksi kita harus kita laksanakan. Ya, kemudian di luar tupoksi kita sifatnya hanya membantu, menambah pengalaman, istiliyati seserawungan karo kanca. Lu saya ini kan dosen, masuk saya ini disuruh ngantar barang ke kampus 1, nggak saja itu pengalaman, nambah konco. Tapi jangan lupakan tupoksimu. Kamu itu mengajar, kamu itu meneliti, kamu itu mengabdi. Oh, jadi kita fokus kalau mau lancar dosen 3 itu ya Pak ya? Ya, mengajar, meneliti, mengabdi. Lah, meneliti ini ya endingnya publikasi. Mengabdi sekarang juga dituntut untuk publikasi. Oh iya. Misalnya sampean bagian masyarakat itu kan ada bisnis bisnis kurban, hewan kurban. Itu bisa bawang goreng Pak. Bawang goreng, korban, terus itu yang abon. Saya kan udah beli kan.
pelanggan Itu anggap setia. saja itu bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen yang bernama Bagas. Nah, betul. Bikin perencanaan programnya seperti apa, terus realisasinya bagaimana, dampak dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, gitu. Iya. Itu bisa kemudian itu ditulis, gitu. Iya. Kemudian bisa dikirim di jurnal-jurnal ilmiah yang berbasis pada Pengabdian pengabdian masyarakat. masyarakat. Jadi ini Pak, kayaknya mungkin cukup sekian dulu Pak. Iya, Biar iya, nggak iya. terlalu lama, nanti kesempatan lain saya tanya-tanya lagi Pak. Iya, iya, Terima iya. kasih Pak Yorom Iya. ya.